Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali dengan Bu Murni. Kali ini kita akan membahas tentang persamaan kuadrat. Di bagian yang pertama ini nanti kita pelajari tentang pengertiannya, kemudian bentuk umum dan cara menyelesaikan dengan memfaktorkan. Untuk kompetensi dasarnya 3.2 menjelaskan persamaan kuadrat dan karakteristiknya berdasarkan akar-akarnya serta cara penyelesaiannya. Sedangkan untuk KD yang keterampilan ya 4.2 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan kuadrat. Kita mulai untuk materi persamaan kuadrat ya. Sebenarnya apa yang dimaksud dengan persamaan kuadrat? Jadi pengertiannya adalah suatu persamaan yang pangkat tertingginya itu adalah 2. Bentuk umumnya AE kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0, dengan A, B dan C-nya itu adalah anggota bilangan real atau bilangan nyata. Dengan syarat A-nya ini tidak boleh sama dengan 0. Karena kalau ini 0, A-nya 0 ya, 0 kali E kuadrat juga 0 toh. Berarti bukan disebut dengan persamaan kuadrat karena yang ada hanya BX ditambah C sama dengan 0, tidak ada pangkat 2-nya. Jadi kalian ingat-ingat untuk syarat persamaan kuadrat itu A-nya tidak boleh sama dengan 0. A-nya ini bilangan di depan E kuadrat itu disebut dengan koefisien E kuadrat, sedangkan B adalah koefisien X dan C adalah konstanta atau bilangan yang tetap. Selanjutnya kita berikan contoh untuk persamaan kuadrat. Nomor 1 ya, 3x kuadrat ditambah 5x ditambah 2 sama dengan 0. Ini termasuk persamaan kuadrat karena ini pangkat tertingginya adalah 2. Kalian bisa lihat di sini angka di depan x kuadrat atau koefisien x kuadrat disebut dengan A ya. Itu adalah 3, kemudian B-nya koefisien x itu 5 dan C-nya adalah 2. Kemudian contoh nomor 2, 9x kuadrat min 25 sama dengan 0. Di sini A-nya adalah 9, kemudian B-nya 0 ya, karena tidak ada yang suku yang tengah ini. Kemudian yang C adalah negatif 25. Jadi diperhatikan angka di depan 25, tandanya ya, tandanya adalah negatif, jadi C-nya adalah negatif. Contoh nomor 3, E kuadrat ditambah 4X sama dengan 0, berarti A-nya sama dengan 1, B-nya adalah 4, C-nya adalah 0, tidak ada C-nya di sini. Contoh nomor 4, min 2x kuadrat min 6x sama dengan 8. Ini kalau kita bandingkan dengan bentuk umum persamaan kuadrat tadi, itu kan yang di sebelah kanan sama dengan harusnya hanya 0 ya. Berarti ini kita pindah dulu, 8-nya pindah ke ruas kiri atau sebelah kiri sama dengan. Jadi tandanya kan ini awalnya plus ya, positif, pindah ke sebelah kiri jadi min. Jadi ini persamaan kuadratnya adalah min 2x kuadrat min 6x min 8 sama dengan 0. Sehingga bisa kita tentukan bahwa A-nya adalah min 2, B-nya min 6, dan C-nya negatif 8. Contoh yang kelima, 4x, ini dibaca kali ya, ada kurungnya. 4x kali x tambah 3 sama dengan 0. Kelihatannya ini tidak ada pangkat 2-nya. Tapi kalau kalian kalikan, ini kan menjadi 4x kuadrat, kemudian yang 4x kali 3 adalah 12x sama dengan 0, sehingga
A adalah 4, B-nya 12, dan C-nya 0. Demikian beberapa contoh persamaan kuadrat. Diingat-ingat ya, jadi pangkat tertingginya harus 2. Kemudian untuk yang nomor 3 ini, tadi ini di depan X kuadrat kan tidak ada angka ya. Ini artinya 1 X kuadrat. Jadi A-nya adalah 1. Seandainya nanti ada lagi yang suku tengahnya ini misalnya X saja, berarti itu artinya 1X, berarti B-nya 1, begitu ya. Baik, untuk cara menyelesaikan persamaan kuadrat bagaimana? Menyelesaikan persamaan kuadrat itu sama artinya dengan menentukan akar-akar dari persamaan kuadrat. Akar persamaan kuadrat dari AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0 adalah nilai X yang memenuhi persamaan tersebut. X-nya suatu bilangan ya, yang kalau dimasukkan di dalam persamaan nanti nilainya memenuhi, nilainya benar. Nah, itu adalah akar dari persamaan tersebut. Ada 3 cara untuk menentukan akar persamaan kuadrat, yaitu yang pertama memfaktorkan, yang kedua melengkapi kuadrat sempurna, yang ketiga rumus kuadratik atau rumus ABC. Dalam hal ini rumus ABC-nya adalah X12 sama dengan min B plus minus akar dari B kuadrat min 4AC per 2A. Kalian nanti diharap memahami semua 3 cara ini. Jadi kalau ada soal kok tidak dikhususkan menggunakan cara tertentu, kalian bisa bebas untuk memilih cara yang kalian anggap paling mudah. Kita mulai cara yang pertama ya, yaitu memfaktorkan. Kita ingat dulu apa toh memfaktorkan itu kemarin, kalau tahun kemarin ya, pas kalian di kelas 8 kalian sudah pernah belajar tentang bentuk aljabar toh. Di situ juga belajar tentang pemfaktoran ya. Jadi kalian perhatikan tabel di sini. Ini X kali X tambah 2 itu sama dengan dikalikan ini ya, X kali yang ada di dalam kurung ini. X kali X adalah X kuadrat, kemudian X kali 2 bisa ditulis 2X. Atau kalau ditulis dari kanan, X pangkat 2 ditambah 2X sama dengan X kali X tambah 2. Kemudian tabel kedua, X tambah 1 kali X tambah 4. Jadi ini bentuk perkaliannya, kemudian kita jabarkan ya. Ini juga sudah kalian pelajari di kelas 8 cara mengalikannya ya. X ini kali X itu ditulis ini X kuadrat, kemudian X kali 4 ya. X kali 4 itu adalah 4X. Kemudian yang 1 kalikan dengan yang belakang ini, kali X adalah 1X, kemudian 1 kali 4 itu adalah 4. Kemudian yang di sini yang tengah, kalian lihat ini 4X dan X itu kalau disederhanakan menjadi 5X ya. Jadi hasilnya X kuadrat tambah 5X tambah 4. Atau bisa ditulis X tambah 1 kali X tambah 4 sama dengan X kuadrat ditambah 5X tambah 4. Demikian juga untuk tabel ketiga. Kalian bisa lihat di sini. Ini 3X kali X itu adalah 3X kuadrat ini ya. Kemudian 3X kali 3 itu adalah 9X. Kemudian min 4 kali X. Ingat tandanya min ya, min 4X. Kemudian min 4 kali 3 itu adalah min 12. Kemudian yang sejenis ini bisa disederhanakan. 9 dikurangi 4 adalah 5 ya. Jadi 3X kuadrat tambah 5X min 12. Nah, kalau dari kanan ke kiri, sekarang sebaliknya ya.
kita susun ini dulu, yang X kuadrat tambah 2X menjadi yang sebelah kiri. Jadi seperti ini. Nah, dari bentuk penjumlahan ke bentuk ini X kali X tambah 2 ke bentuk perkalian. Nah, itu disebut dengan memfaktorkan. Jadi ini kan awalnya penjumlahan ya, terus menjadi perkalian. Kurung buka, kurung tutup, kurung buka, kurung tutup itu perkalian. Jadi kita sebut dengan memfaktorkan, mengubah dari ini bentuk penjumlahan ke perkalian. Begitu ya. Lanjut untuk bagaimana cara menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan cara memfaktorkan. Jadi ada beberapa bentuk. Ini yang di pertemuan kali ini saya membahas 3 bentuk dulu. Untuk yang bentuk pertama, X kuadrat ditambah BX sama dengan 0. Bisa kita faktorkan. Ini masing-masing ada X-nya semua ya. Jadi seperti di tabel tadi, X-nya dikeluarkan, terus di kurung buka ditulis ini supaya menjadi X kuadrat itu adalah X kali X. Kemudian supaya jadi BX adalah X kali B sama dengan 0. Biar lebih jelas, kalian perhatikan contoh berikut. Tentukan akar-akar penyelesaian dari X kuadrat tambah 4X sama dengan 0. Atau selesaikanlah persamaan kuadrat berikut, begitu ya. Kalian lihat di sini, di masing-masing suku ini ada X-nya, berarti X-nya bisa dikeluarkan. Kemudian X kuadrat dibagi X itu adalah X, 4X dibagi X adalah 4. Bisa kita cek agar kalian lebih yakin. X kali X itu adalah X kuadrat, X kali 4 adalah 4X ya, sudah benar. Kemudian dari sini X kali X tambah 4 sama dengan 0. Kemungkinannya adalah ini salah satu 0 atau dua-duanya 0 ya. Nah, untuk yang X-nya sama dengan 0, kita sebut sebagai akar yang pertama, X-nya 0 ya. Kemudian yang kedua, ada kemungkinan lain toh, yang kanan ini juga harus sama dengan 0. X tambah 4 sama dengan 0. X-nya berapa? Titik-titik ditambah 4 hasilnya 0. Berarti X-nya adalah min 4. Atau lebih mudahnya, ini depan tandanya kan plus, pindah ke ruas kanan jadi min. Atau sebaliknya, nanti kalau ada soal di sini min, pindah ke sebelah kanan jadi plus. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah negatif 4,0. Biasanya ditulis yang kecil dulu. Himpunan penyelesaian boleh disingkat HP gitu ya. Perhatikan tanda kurungnya, ini kurungnya adalah kurung kurawal ya, bukan kurung biasa. Untuk contoh nomor 2, 3X kuadrat min 6X sama dengan 0. Sama ya. Kalian perhatikan di dua suku ini masing-masing ada X-nya semua, berarti X-nya bisa dikeluarkan. Kemudian ini faktornya antara 3X sama 6X itu kan bisa dibagi 3 semua ya, berarti 3-nya dikeluarkan. Jadi kalian bisa membuat pemfaktorannya 3X kali X min 2 sama dengan 0, sehingga 3X sama dengan 0, 3 kali X sama dengan 0, berarti X-nya adalah 0. Atau X min 2 sama dengan 0, X2-nya sama dengan seperti tadi ya, min 2-nya pindah ke kanan, jadinya adalah positif, X2-nya adalah 2. Himpunan penyelesaiannya adalah 0,2. Kemudian untuk bentuk yang lain, misalnya AX kuadrat min C sama dengan 0. Ini bisa kita selesaikan dengan cara C-nya ini bisa dipindah ke kanan sama dengan ya. Jadi kan ini min, jadi ke kanan jadi positif. Sehingga nanti akar-akarnya kita tulis X12 itu bisa positif, bisa negatif, akar dari C per A. Kita lihat contohnya.
Nomor 1, 2e kuadrat min 18 sama dengan 0. Kalian lihat di sini. Ini min 18-nya pindah ke kanan sama dengan, sehingga menjadi positif. 2e kuadrat sama dengan 18. Masing-masing ruas dibagi 2 ya. Berarti e kuadrat, kemudian 18 bagi 2 adalah 9. Sehingga x-nya sama dengan, bisa positif bisa negatif, akar dari 9. Untuk yang negatif kita sebut x1, yang positif kita sebut x2. Sehingga HP-nya negatif 3,0. Seandainya ragu-ragu apakah memang benar ini penyelesaiannya, bisa kalian cek sendiri. Jadi kalau x-nya min 3, kalian masukkan di persamaannya. Kalau cocok berarti itu adalah benar ya, akar-akarnya. Kalau misalnya ini kita ganti x-nya itu min 3 ya. Min 3 dikuadratkan itu kan 9. 2 kali 9 18. 18 dikurangi 18 itu sama dengan 0. Berarti cocok ya, benar. Kita coba kalau x-nya akar-akarnya 3 ya. X-nya diganti 3. 3 pangkat 2 9 kali 2 18 dikurangi 18 sama dengan 0. Cocok. Berarti ini memang jawabannya. Contoh nomor 2. 16e kuadrat min 9 sama dengan 0. Seperti tadi nomor 1, ini 9-nya pindah ke kanan, kemudian e kuadratnya adalah 9 per 16. Yang kita carikan x saja ya, berarti di akar. Ada positif, ada negatif. Akar dari 9 per 16. Akar 9 adalah 3, akar 16 adalah 4. Yang satu negatif, satunya positif. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah min 3 per 4, 3 per 4. Begitu anak-anak, gampang ya. Lanjut untuk bentuk yang lain. Untuk bentuk selisih kuadrat. Jadi e kuadrat min a kuadrat sama dengan 0. Di sini tandanya min ya. Kemudian ini adalah bentuk kuadrat, ini bentuk kuadrat. Ingat dulu di kelas 8 juga pernah dipelajari. Ini kalau difaktorkan menjadi akarnya x kuadrat adalah x, akarnya a kuadrat adalah a. Kemudian tandanya plus min. Atau dibalik, min plus. Yang penting ada positif, ada negatifnya. Kita lihat contohnya. Nomor 1, e kuadrat min 36 sama dengan 0. Berarti ini adalah bentuk kuadrat, 36 juga bentuk kuadrat. Kalau di akar adalah x, 36-nya akarnya adalah 6. Plus min, gitu ya. Seperti tadi, ini x tambah 6 kali x min 6 harus sama dengan 0. Berarti kemungkinannya ini harus 0 atau ini harus 0. Kita coba kemungkinan yang pertama, x tambah 6 sama dengan 0. Titik-titik ditambah 6 hasilnya 0. Berarti titik-titik itu adalah min 6. Atau mudahnya ini kalau pindah ruas berarti tandanya berlawanan. Ini positif jadi negatif. Sedangkan yang akar lainnya, yang kedua ya, bisa juga kemungkinannya x min 6 harus sama dengan 0. Titik-titik dikurangi 6 sama dengan 0. Berarti x-nya adalah 6. Ini kita sebut sebagai akar yang kedua. Kemudian himpunan penyelesaiannya ditulis negatif 6,6. Contoh kedua, 4e kuadrat min 25 sama dengan 0. Ini juga bentuk kuadrat, yang kanan juga bentuk kuadrat. Di akar sama dengan 2x, yang akar 25 adalah 5. Plus min. Ini plusnya tidak harus di depan ya, boleh yang belakang juga. Kemudian 2x tambah 5 harus sama dengan 0, atau nya boleh ditulis seperti tanda V. 2x min 5 sama dengan 0. Di sini 2x tambah 5 sama dengan 0. Jadi kita anggap ini titik-titik gitu ya. Titik-titik tambah 5 sama dengan 0. Berarti titik-titik itu adalah min 5. 5-nya pindah ke kanan, jadi tandanya negatif. Kemudian x-nya berapa? Ya, 2 kali berapa sama dengan min 5? Berarti min 5 bagi 2.
atau ditulis sebagai X1 min 5/2. Sedangkan X2 nya adalah tadi kan 2X sama dengan 5 atau ini, kemudian X2 nya ya 5/2. Dari sini ya tadi ya, ini tandanya min pindah ke ruas kanan jadi positif, sehingga himpunan penyelesaiannya boleh disingkat HP adalah min 5/2, 5/2. Kemudian agar lebih memahami tiga faktor tadi ya, yang pemfaktoran tadi 3 bentuk, kalian nanti coba latihan soalnya, dikerjakan di buku kalian masing-masing. Kalau masih ada yang belum paham bisa tanyakan ke ibu. Demikian yang bisa ibu sampaikan. Oh iya, tadi yang pemfaktoran baru 3 macam bentuk ya, masih ada beberapa bentuk lagi, kita bahas di pertemuan berikutnya. Selamat belajar, selalu optimis, kalian pasti bisa. Banyak kekurangan dari ibu saya mohon maaf. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.